Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Implementasi Sistem Cerdas Pengenalan Wajah Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan, yang beranggotaan Raihan Anugrah Fahri dan saya sendiri, Hizra Azhari. Baiklah, materi pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang. Kemampuan manusia mengenali wajah merupakan fungsi penting dalam interaksi sosial dan aktivitas sehari-hari, didukung oleh kerja otak dan mata untuk membedakan fitur wajah dengan akurasi tinggi. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah deep learning, khususnya convolutional neural network, yaitu CNN yang terinspirasi dari cara kerja otak dalam mengolah informasi visual. Seiring dengan pesatnya perkembangan perangkat keras seperti GPU dan ketersediaan data dalam jumlah besar, CNN telah terbukti menjadi alat yang andal untuk mengklasifikasi data gambar dengan akurasi tinggi. Sistem pengenalan wajah berbasis CNN dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti keamanan, presensi otomatis, dan media sosial. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan mengenai implementasi sistem cerdas pengenalan wajah menggunakan metode CNN, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana metode CNN dapat diimplementasikan untuk mengenali wajah secara otomatis? Kedua, metode apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi sistem pengenalan wajah? Dan yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan sistem cerdas untuk pengenalan wajah menggunakan jaringan saraf tiruan? Selanjutnya yaitu batasan masalah. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang perlu ditetapkan untuk menjaga fokus dan kejelasan implementasi sistem cerdas pengenalan wajah menggunakan metode CNN. Yang pertama, penelitian hanya menggunakan dataset wajah seperti LFW atau Face 94. Yang kedua, implementasi menggunakan Python 3.x dan framework seperti TensorFlow dan Keras. Dan yang ketiga, model CNN yang digunakan dibatasi pada arsitektur populer seperti VGG16 atau ResNet. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu penerapan metode CNN untuk membangun sistem pengenalan wajah otomatis. Membangun sistem pengenalan wajah yang andal menggunakan CNN. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi optimalisasi model pengenalan wajah berdasarkan hasil pengujian. Manfaat penelitian, yaitu akademik menambah referensi penerapan CNN untuk pengenalan wajah di bidang kecerdasan buatan. Praktis, memberikan solusi untuk aplikasi yang membutuhkan pengenalan wajah seperti keamanan, manajemen absensi, atau personalisasi layanan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman akademis dan teknik mengenai deep learning di bidang pengenalan wajah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, pengumpulan data menggunakan dataset seperti LFW atau FAST 94 yang mencangkup gambar wajah dalam berbagai kondisi. Yang kedua, processing data, yaitu meliputi cropping, phase alignment, dan augmentasi data untuk meningkatkan kualitas dataset. Yang ketiga, implementasi CNN, membangun model CNN menggunakan framework seperti TensorFlow atau PyTorch. Yang keempat, pelatihan dan validasi, melatih model pada data pelatihan dan mengevaluasi kinerjanya menggunakan metrik akurasi dan loss pada data validasi. Baiklah, itu materi bab 1. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan
oleh Raihan Anugrah Fahri yaitu bab 2. Kepada Raihan dipersilahkan. Baik, terima kasih Hiza. Bab 2, Landasan Teori. Tinjauan pustaka. Kajian literatur atau studi sebelumnya memiliki tujuan ganda, yaitu menyediakan referensi komparatif dan mencegah dugaan plagiarisme terhadap penelitian ini. Oleh karena itu, berikut disajikan landasan teoritis yang bersumber dari hasil-hasil penelitian terdahulu seperti berikut. Yang nomor satu, nama penelitinya Santo Aditya dan Gunawan Arianto. Diterbitkan pada tahun 2018, metode yang digunakan yaitu Convolutional Network CNN. Penelitian ini menggunakan CNN sebagai metode utama untuk pengenalan wajah. CNN merupakan bagian dari deep learning yang dirancang untuk memproses data kita dengan cara mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar wajah. Hasilnya yaitu akurasi pengujian dengan menggunakan 7 lapisan. Sistem mencapai tingkat akurasi 98,57% pada saat pengujian terhadap data testing. Yang kedua, peneliti Noviadi Dewi Pan. Terbitan tahun 2021, penelitian ini menggunakan deep learning dengan metode Convolutional Network atau CNN untuk sistem pengenalan wajah. Framework yang digunakan adalah Caffe Deep Learning untuk deteksi wajah dan OpenFace untuk pengenalan wajah. Proses meliputi akuisisi citra wajah menggunakan webcam. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pengenalan wajah ini berhasil mencapai akurasi deteksi wajah 98%, precision 98,4%, recall 98%, akurasi keseluruhan 99,84%. Sistem mampu mengenali wajah dalam berbagai kondisi, seperti pencahayaan redup hingga gelap dengan keakuratan tinggi. Namun sistem tidak optimal jika jumlah data latih terlalu sedikit. Yang ketiga, Vincent dan Phil, terbitan 2018. Penilaian ini menggunakan metode Deep Learning Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur VGG16 untuk pengenalan wajah. Proses implementasi meliputi dataset menggunakan dataset FACE 94 3059 cita dari 153 individu untuk kecepatan learning. Dataset LFW 13.233 citra wajah dari 5.749 individu untuk menguji akurasi dengan variasi jumlah citra. Hasilnya, CNN digunakan untuk pengenalan wajah dengan input berupa gambar 2 dimensi dengan struktur jaringan yang dalam. CNN memiliki kemampuan untuk menghasilkan akurasi tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan layar hingga titik tertentu dapat meningkatkan akurasi, tetapi pada akhirnya akan mengalami diminishing return. Yang keempat, Adiasa, Khairul Mutakin, Haris Yuwana, dan Muhtaufik Julkamdi. Terbitan 2023, penelitian menggunakan arsitektur menjadi 48 kali 48 pixel dan augmentasi data untuk meningkatkan akurasi. Dataset buatan sendiri yang mencakup ekspresi wajah dari individu beragam usia serta dataset FR 2013. Hasilnya akurasi terbaik pada dataset buatan sendiri mencapai 67% setelah 100 effort. Menggunakan augmentasi data, pengujian real berhasil mengenali 34 dari 40 ekspresi wajah dengan benar. Meskipun berhasil mengenali ekspresi secara umum, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam mengenali ekspresi yang kurang mencolok dan menghadapi masalah overlifting. Yang kelima, Budi Hartanto Brasmarto, Wiryawan Yudanto Didik.
terbitan tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan konvensional neural network, khususnya model Mobile FaceNet. Langkah-langkah penelitian meliputi satu studi literatur untuk memahami tren riset terkait pengenalan wajah, pembentukan pembentukan dataset dengan menggunakan model CNN. Hasilnya model CNN berhasil mengenali tiga kelas ekspresi wajah: puas, tidak puas, dan netral. Akurasi terbaik yang diperoleh adalah 95,5% dan AirPods kelima dengan nilai loss sebesar 7.831. Grafik hasil pelatihan menunjukkan bahwa akurasi meningkat secara konsisten di setiap AirPods. Penelitian ini memberikan hasil yang akurat dalam mengenali ekspresi wajah pengunjung Dell Coffee yang dapat membantu meningkatkan efisiensi promosi dan strategi pemasaran. Pengenalan wajah atau face recognition. Recognition. Pengenalan wajah merupakan salah satu teknologi biometrik yang telah banyak diaplikasikan termasuk sistem keamanan, absensi, dan tagging wajah pada media sosial. Sistem ini melibatkan pengambilan citra wajah menggunakan kamera, dilanjutkan dengan membandingkan citra yang ditangkap dengan database yang telah tersedia. Dalam implementasinya, sistem pengenalan wajah terdiri dari dua tahap utama, deteksi wajah face detection dan pengenalan wajah face recognition. Deteksi wajah adalah proses awal untuk memastikan citra mengandung wajah, sementara pengenalan wajah mengidentifikasi wajah tersebut dengan membandingkan membandingkannya dengan data dalam basis data. Jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network (ANN). Jaringan saraf tiruan adalah algoritma pembelajaran mesin yang meniru cara kerja otak manusia dan memproses informasi. Algoritma ini terdiri dari jaringan yang terstruktur dalam lapisan neuron, di mana setiap neuron terhubung dan bertanggung jawab untuk memproses data, masukkan jadi keluaran yang bermakna. Dalam pengenalan wajah, jaringan saraf tiruan digunakan untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari citra wajah, seperti bentuk mata, hidung, atau bibir, yang kemudian diproses untuk pengenalan identitas. Penelitian-penelitian terbaru banyak menggunakan pre-trained neural network, yaitu model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset besar untuk mempersingkat waktu pelatihan dan meningkatkan akurasi. Salah satu model yang populer adalah OpenFace yang dirancang dengan arsitektur neural network dari DeepFace dan GoogleNet. Model ini telah dilatih dengan jutaan citra wajah sehingga mampu mengenali pola secara lebih efektif dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan. Proses pengenalan wajah tidak hanya menjadi lebih cepat, tetapi juga lebih akurat dalam mengidentifikasi individu, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang buruk atau pose yang bervariasi. 2.4 Convolutional Neural Network (CNN) untuk pengenalan wajah. Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data berbentuk gambar. CNN memanfaatkan lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur-fitur unik dari gambar seperti pola, tekstur, dan bentuk geometris. Selanjutnya, 2.5 Proses pre-processing pengenalan wajah. Pre-processing merupakan langkah penting dalam pengenalan wajah untuk memastikan data citra siap diproses oleh model. Proses ini mencakup beberapa tahapan mulai dari akuisisi data, yaitu pengambilan citra wajah menggunakan kamera, hingga normalisasi data. Selanjutnya, 2.6 Proses pelatihan CNN. Pelatihan CNN merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem pengenalan wajah. Proses ini dimulai dengan menyiapkan dataset yang terdiri dari citra wajah yang telah melalui pre-processing. Selanjutnya, bab 3 akan dibacakan oleh Hizrah Hasari. Terima kasih kepada Raihan Anugrah Fahri udah membacakan bab 2. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem cerdas pengenalan wajah menggunakan algoritma neural network, yaitu CNN. Identifikasi masalah. Dalam penelitian pengenalan sistem cerdas pengenalan wajah menggunakan algoritma CNN, terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi, yaitu dataset yang digunakan dalam banyak penelitian umumnya bersifat standar internasional seperti FER 2013 dan belum sepenuhnya mewakili karakteristik wajah lokal, misalnya masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu studi literatur. Dilakukan untuk penelusuran pustaka mengenai topik yang diangkat baik dari segi dataset, metode, implementasi, dan mencari tren riset. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh citra wajah yang akan digunakan sebagai data penelitian dan pengujian dalam pengembangan sistem cerdas. Berikut adalah rincian proses pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama. Yang pertama, dataset publik. Dataset standar yang tersedia secara daring seperti F FER 2013 atau Labeled Face in the Wheel digunakan untuk memberikan data awal yang beragam dari segi ekspresi wajah, pencahayaan, dan posisi wajah. Selanjutnya, dataset ini mencangkup citra wajah dari berbagai individu dengan beragam variasi termasuk ekspresi, usia, dan gender. Nomor dua yaitu dokumentasi wajah. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan wajah partisipan dalam berbagai kondisi, ekspresi, sudut wajah, dan pencahayaan. Selanjutnya, perancangan sistem, yaitu dimulai ambil dataset, pemrosesan citra, desain model, JST, pelatihan model, real time implementasi, dan selesai. Selanjutnya, 3.5 akan dibacakan oleh Raihan Anugrah Fahri. Kepada Raihan dipersilahkan. Baik, terima kasih Zasari. 3.5 Implementasi Random Forest. Implementasi algoritma Random Forest dalam sistem cerdas pengenalan wajah dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan klasifikasi model dengan pendekatan Ensemble Learning. Selanjutnya, proses klasifikasi dalam algoritma Random Forest dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, input dataset wajah dan fitur-fitur penting yang telah diproses sebelumnya, seperti pixel wajah atau fitur yang diekstraksi menggunakan CNN. Yang kedua, pembentukan pohon keputusan dataset dibagi menjadi beberapa subset menggunakan metode bootstrap sampling. Setiap subset digunakan untuk melatih pohon keputusan yang berbeda. Yang ketiga, prediksi pohon masing-masing pohon keputusan membuat prediksi independen untuk data input baru. Pohon menghasilkan prediksi berupa kelas atau label wajah. Yang keempat, voting prediksi akhir diambil berdasarkan mayoritas dari semua pohon dalam forest. Untuk regresi, rata-rata nilai prediksi digunakan. Yang kelima, output sistem memberikan hasil berupa identitas wajah yang dikenali berdasarkan input citra atau fitur. 6. Hasil implementasi Random Forest menunjukkan bahwa algoritma ini mampu meningkatkan akurasi pengenalan wajah dengan memanfaatkan teknik Ensemble Learning. 3.6 Evaluasi. Evaluasi dilakukan pada data uji yang sebelumnya tidak digunakan untuk pelatihan model. Beberapa hasil evaluasi yang bisa ditemukan. Yang pertama, akurasi model. Akurasi model dapat mencapai nilai di atas 90% jika dataset cukup representatif dan model tidak overfitting. Yang kedua, matrix precision, recall dan F1 score. Model yang baik memiliki precision dan recall yang tinggi. Jika precision sangat tinggi namun recall rendah, model mungkin terlalu selektif dengan klasifikasi. Yang tiga, confusion matrix.
Confusion matrix menunjukkan prediksi yang benar dan salah dari model. Misalnya jika model sering salah mengklasifikasikan person 1 sebagai person 2, ini akan terlihat jelas di dalam confusion matrix. 4. Kinerja pada variasi wajah. Evaluasi model juga mencakup pengujian terhadap variasi kondisi seperti pencahayaan, ekspresi wajah, atau sudut pandang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rehan yang sudah membacakan materi. Itulah materi dari proposal kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.